Oke, kita akan membuat sebuah Git repository untuk ketiga aplikasi kita. Yang pertama, kita akan membuat repository untuk e-commerce user ya. Kita namakan Go e-commerce user di sini. Uh, kita coba masukkan deskripsinya di sini, samakan saja. Nah, jika kita belum mempunyai akun GitHub, kita harus daftar dulu. Kemudian nanti tambah di sini new repository. Masuk ke github.com nih. Jadi kita new repository di sini. Nah, dari user kita namakan repositorinya, kita namakan Go e-commerce user gitu ya. Karena kita menggunakan Golang di sini. Nah, kemudian kita bisa menambah readme juga, menambah git ignore atau menambah license. Nah, untuk sementara kita set default saja. Kemudian create repository. Nah, di sini kita ada dua cara ya. Create or a new repository on the command line atau push an existing repository to command line. Karena di repo saya belum ada gitnya, kita juga bisa gunakan ini untuk menambah repositorinya atau bisa langsung kita commit ya. Karena filenya sudah ada, kita bisa langsung commit semua dan menambah git remote add origin ya. Nah, seperti ini. Kita copy dulu originnya. Kita copy originnya. Kemudian pindah ke code. Nah, di sini kita buka folder user di sini. Clear. Nah, kita cek dulu apakah ada git .git-nya. Nggak ada ya. Di sini belum ada. Oke, kita clear dulu. Nah, kita bisa inisiasi gitnya dengan cara git init. Nah, ini belum ada. Masih empty ya. ls minlah. Nah, sekarang ada folder gitnya di sini. Folder hidden ya. Git hidden. Kemudian kita git status. Nah, ada banyak changes di sini. Yang pertama, mulai dari folder .github ini, nanti ini untuk CI/CD. Saya sudah buatkan satu template di sini. Kemudian ada beberapa folder di sini. Kemudian ada juga file-file hidden. Dan main.go, kemudian go mode, go sum, docker, readme, sklc itu masuk di sini ya. Nah, kita perlu validasi file mana aja yang boleh masuk ke public repository ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini env ini nggak boleh masuk ke public repository. Ini harus masuk ke secret. Karena nanti ini menyangkut kredensial ya, kredensial database, Redis, dan secret gitu ya. Nah, ini env ini sudah abu-abu ya di sini. Berarti ini sudah masuk di git ignore. Artinya di git ignore ini dia tidak akan terpush ya, karena sudah di ignore gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa tambah file mana aja yang memang tidak boleh masuk ke public repository. Misalnya env dev ini kita whitelist juga, tidak boleh masuk. Nah, untuk example ini contoh ya, contoh dari example env ini boleh masuk. Kemudian apakah Docker build ini boleh masuk, kemudian Docker file harusnya boleh Docker file. Dan pastikan juga tidak ada kredensial-kredensial yang masuk di salah satu file ya. Seperti itu. Karena ini masih default localhost dan ini passwordnya dummy juga itu nggak masalah ya. Kita izinkan untuk masuk. Dan git status. Nah, di sini ada beberapa file ya yang akan kita push ke repository. Nah, di sini kita upload semua. Selain tadi env tadi ya, kita udah masukkan ke git ignore. Kemudian kita git add yang hidden. Kita masukkan juga seperti ini. Titik bintang yang ada titik ini semua kita masukkan. Kita git status. Nah, di sini ada dua file yang masuk ke git ignore ya, tidak akan di push atau di commit. Nah, ini sudah masuk ke changes ya. Sudah di track gitu ya changesnya yang akan kita masukkan, kemudian sisanya kita masukkan juga dengan cara git add bintang. Nah, kita git status. Nah, ini udah masuk semua ya. Semua file kita masukkan.
kecuali env, kemudian kita commit git commit misalnya initial e-commerce user project itu ya contohnya. Nah, ini sudah masuk ke commit ya, commit message. Jika kita git status, ini kosong karena sudah masuk ke commit. Nah, kita masukkan juga tadi ya, kita masukkan alamat remote originnya ke Go e-commerce user. Kita enter. Jika kita ingin lihat git remote minv, nah ini sudah masuk ya. Sudah masuk ke origin kita nih di git konfigurasi kita. Kemudian kita git push origin main. Nah, kita sudah push ya ke main. Kita coba setting ke atau kita lihat di repositorinya. Kita refresh. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah masuk dengan commit name yang sama karena kita pushnya semuanya ya. Atau commit semuanya. Nah, di sini jika kita punya readme, maka dia akan dibaca untuk global readme ya. Karena saya membuat readme di readme.md yang ini masuk ke readme global nih. Nah, nanti kita coba juga membuat ECR, kemudian setup repository untuk CI/CD, kemudian setup deploy key, nanti generate SSH juga, dan add deploy key. Nah, kita sekalian setup untuk CI/CD-nya ya. Oke, di sini saya punya .github di sini untuk build workflow CI/CD. Nah, di sini kita lihat sama seperti flow sebelumnya di CI/CD, kita menggunakan satu template yang sama untuk continuous integration ya. Dimana kita nanti membuild aplikasi kita dan di-push nanti ke ECR ya. Kemudian nanti kita buat templating. Di sini buat templating. Nanti dari templating ini kita update templatingnya ke tag yang baru. Kemudian nanti kita push ke manifest repository ya. Yang nanti manifest repository itu akan dikonsum oleh Argo CD ya. Argo CD, dan setelah itu Argo CD akan mendeploy changes atau aplikasi kita ke production ya. Nah, di sini yang pertama kita akan melistening setiap push dari staging dan production ya. Kemudian kita akan check out code-nya di runner. Kemudian kita set environment ya. Set environment, nanti ini kita masukkan ke GitHub env. Jadi ketika nanti ada tag staging, kita akan namakan environmentnya staging. Ketika ada production, nanti kita masukkan ke GitHub environmentnya production. Kemudian nanti kita konfigurasi AWS credentialnya dengan access key dan key ID ya. Kemudian kita set juga regionnya. Di sini kita login ke ECR dengan nanti kita masukkan regionnya. Kemudian kita nanti build tag dan push image ke Amazon ECR nanti ya. Selain kita build dan push, kita juga nanti update customize dari template yang sudah kita buat ya sebelumnya. Kemudian nanti dari sana ketika templatenya sudah terbuat, nanti kita coba push template yang baru ini dengan tag yang baru ke single repository. Nanti ini kita ganti ke target yang sebenarnya. Kemudian setelah kita push, nanti image yang kita build akan dites menggunakan vulnerability scanner ya. Nah, flow dari CI sampai sini, Argo CD akan melanjutkan deployment ke Kubernetes. Image di Docker Hub ya. Mulai dari user, produk, order, dan kita juga sudah membuild. Oke, sekarang kita lihat readme-nya di sini. Nah, di sini kita membuat user ya, membuat ECR repository di sini. Kita ganti dengan das saja. Nah, kita akan membuat ECR repository dengan nama e-commerce user. Nah, sebelumnya kan kita sudah
mendaftarkan AWS CLI kita dengan akses key ID ya. Nah, jadi proses ini nanti akan kita akan membuat ECR, kemudian kita akan mengkonfigurasi repository ini untuk nanti bisa menjalankan CI/CD tadi ya, workflow tadi. Karena kalau tadi kita lihat workflow di sini dia membutuhkan environment mulai dari AWS key, secret key, region gitu ya. Kemudian nanti repository name, ada ECR repository, ada environment gitu ya. Nah, nanti kita environment atau repo name ini harus kita isi di repository variable. Seperti itu. Nah, jika kita lihat readme-nya, ini adalah repository yang kita butuhkan ya. Repository key yang kita butuhkan ini nanti kita harus masuk ke setiap repository service ya. Nanti ini kita butuh AWS key ID, region, secret, repo name, kemudian repo token. Repo token ini nanti untuk update ke single manifest repository ya. Kemudian nanti juga kita akan deploy sebuah SSH untuk nanti bisa deploy ke repository ya. Kemudian kita akan menggenerate SSH juga yang nanti kita bisa daftarkan ke Argo CD ya. Untuk nanti Argo CD bisa pull dari repository service kita ya. Nanti kita coba step by stepnya. Oke, kita buat dulu untuk ECR-nya ya di sini. Kita buat dengan cara awas ECR create repository name-nya adalah e-commerce user ya. Kita coba buat di sini. Nah, di sini kita sudah terbuat ya dengan alamat. Nanti repository URI-nya kita catat dulu nih. Kita catat, kemudian kita titik 2 key. Nah, kita tambahkan notes dulu ya di sini. Ini untuk repository commerce user. Kemudian nanti kita akan mengisi repository variable ini ya, di alamat ini. Berarti nanti username-nya adalah kita coba breakdown di sini nanti colon. Kemudian app name-nya adalah Go Commerce User. Nah, nanti kita masuk ke sini. Nah, ini bisa secara langsung kita buka alamat ini atau kita masuk ke repositorinya. Ini nanti kita ke setting. Kemudian secret and variable action. Nah, di sini kita isi repository secretnya. Nah, ini Go e-commerce ya, bukan commerce. Kemudian kita isi nanti ini. Nah, di sini saya mau menyiapkan sebuah tools. Ada di sini P4CH01 itu di tools. Kemudian ada ECR IAM roles ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan ini untuk membuat ECR admin roles. Nanti digunakan untuk masuk ke ECR ya, masuk ke ECR untuk mengisi ini nih. Untuk dia untuk push ke ECR. Nah, kita buat user untuk nanti dia push ke ECR yang sudah kita buat tadi ya. Nah, dengan role name-nya ECR admin role, kemudian usernya admin user, dengan policy itu ECR container registry full access ya. Nanti kita daftarkan, kemudian nanti di bawah kita attach ECR adminnya ke role, kemudian kita membuat IAM admin, kemudian nanti key-nya kita print. Setelah itu kita mendapatkan access key dan secret key-nya ya. Nah, kita masuk dulu ke folder ini, ECR IAM. Nah, kita bisa chmod plus x create role sh. Nah, kita bisa jalankan dengan seperti ini. Nah, jika di Windows, ini nanti disesuaikan ya dengan apa namanya scriptnya menggunakan PowerShell, kurang lebih sama ya nanti hasilnya. Nah, nanti kita akan mendapatkan role name ini dan username-nya ini. Oke, kita jalankan. Nah, ini kita titik 2 key.
Nah, di sini kita sudah punya access key dan secret key untuk ECR. Nah, jika di sini ada malform atau attached policy cannot be found, nggak masalah, kita copy dulu. Nah, kita copy di sini, kita catat dulu ya. Untuk ECR, uh, access key-nya ini nanti hanya dijalankan sekali saja ya. Bisa di reuse nanti. Kemudian balik lagi ke sini, kita clear dulu. Nah, kita nanti akan menamakan repo name-nya ya. Jadi bisa nama service-nya kita coba namakan dengan e-commerce user, atau kita namakan go e-commerce user. Nah, ini nanti token dari monorepo manifest ya. Nah, di sini kita akan membuat monorepo atau manifest repository ya. Yang tujuannya nanti repository ini akan kita jadikan source of truth dari deployment ke Kubernetes ya, yang nanti setiap repository service kita generate template-nya dan kita masukkan ke repository ini, yang nantinya Argo CD akan mengambil semua changes dari service di repository ini. Kita namakan e-commerce manifest. Nah, kita namakan e-commerce manifest. Di sini kita tambahkan juga, kemudian create repository. Nah, di sini kita tidak usah push dulu ya. Di sini kita coba ambil tokennya ya, untuk nanti kita izinkan CI/CD untuk commit ke e-commerce repository ini ya. Nah, untuk menggenerate token kita bisa masuk ke profile sini, kemudian settings. Nah, kita bisa scroll di bawah, developer settings, kemudian personal access token. Kita buat find grant token. Nah, ini kita buat generate token baru. Nah, jika kita menggunakan autentikasi di handphone, kita coba isi dulu. Nah, di sini kita beri nama misalnya e-commerce manifest token. Ini kita limit misalnya unlimited gitu ya, atau setahun gitu. Misalnya di tahun 2025 September, setahun ya. Disusunnya colon, kemudian only select repository, hanya ke manifest. Nah, hanya ke sini ya. Kemudian repository permissionnya di sini konten ya. Read and write. Jadi dia bisa write content, commit, branch, download, release, merge. Nah, kemudian account permission tidak usah. Nah, kemudian kita generate token ya. Nah, kita copy tokennya. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita catat dulu. GitHub token. Nah, di sini. Kemudian kita paste di sini. Repo token, ini repo token untuk manifest ya. Manifest, e-commerce manifest. Nah, oke, kita coba masukkan juga ini ke sini. Access key, kemudian secret key. Di sini AP Southeast 1. Ini untuk di Singapura. Nah, kemudian kita masuk ke, nah nanti variabel-variabel ini akan kita masukkan ke masing-masing repository ya. Ini kita coba catat dulu ya. Kita taruh di sini dulu. Oke, nanti kita akan setup repository user ini ya.